Jadi begini, saya sudah wanti-wanti bahwa peserta itu setiap kursus lebih dari satu tidak apa-apa, karena kita ini menyeleksi mana yang terbaik seperti itu. Jadi ini tidak ada ibu pengawas, ibu Ayu. Kalau ada mungkin bagaimana tanggapannya beliau? Karena beliau waktu itu excited sekali ini terkait lomba ini. Jadi mungkin langsung saja ya, antara gugus 1, 2, 3 terus silakan yang siap maju. Seperti itu saja. Yang siap silakan maju. Siapa gugus 1, gugus 2, gugus 3 silakan. Boleh sedikit saya beri motivasi. Ibu-ibu yang akan tampil, usahakan ada trik ya. Usahakan, karena beda menghadapi kelas dengan menghadapi teman sejawat. Ya, jadi usahakan melihat yang banyak itu satu orang saja. Nah, supaya tidak grogi. Beda penampilannya kita di kelas dengan penampilan di depan teman-teman sejawat atau depan umum. Nah, ya, biar amna malah ditolak, pernah malah. Nah, seperti jadi sedikit motivasi, usahakan lihat satu orang saja. Begitu juga kalau kita mengadakan misalnya sambutan. Nah, sering latihan kita, jadi membiasakan diri ini. Tidak ada yang tidak bisa, semua harus bisa. Semua harus bisa, itu saja. Sekian motivasi dari saya, semoga sukses semuanya. Silakan. Saya langsung tunjuk saja. Saya langsung tunjuk yang siap segera maju saja biar lebih cepat. Gugus 2 saja. Ya, ke kandidat yang mewakili lomba silakan masuk, Le. Mana yang kandidat? Kandidatnya yang gugus 1 Ibu Asnida, yang kedua Ibu Surmandi gugus 2, yang gugus 3 Ibu Pipi Yunita. Oke. Saya mulai dari gugus 2, silahkan presentasikan. Ayo beri aplaus dulu kasihan. Semangat, jangan dilihat umurnya, tapi dilihat motivasi dan perubahannya. Ayo, jangan lupa yang gugus 1, gugus 2, gugus 3 cepat. Ini walaupun sudah berumur tapi semangatnya mau maju. Kalah yang muda-muda ini. Aduh. Boleh saya minta kontaknya deh, tuan rumah. Berni. Oh, kertas. Ibu Nurfaida, boleh minta kertas kosong. Mana? Banyak kayaknya. Ibu tidak santai. Nama tutupnya. Oh, saya masih Dende 15. Waktunya saya ingatkan kembali, waktu yang diberikan setiap masing-masing peserta 10 menit. Jadi maksimalkan waktu 10 menit ini untuk memberikan tampilan yang terbaik. Kertas Ibu semuanya. Kami punya HP. Iya, video dulu. Ya, silakan di depan sini saja. Itu yurinya di depan. Ya. Tapi kayaknya yurinya bagus di sebelah sini, karena mau dilihat tampilan presentasinya. Tadi ya. Boleh Dewan Yuri di sebelah sini. Jadi ini
pembelajaran mendalam, media pembelajaran inovatif, dan asesmen pembelajaran. Di KIH boleh, jadi silakan berkreasi. Ya, saya minta agak satu terus. Tidak ada paparannya di sana. Arahkan untuk kebiasaan ke Ibu Zul. Yang Anggap kami tidak ada. biasa. Oke. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, Kepala TK sekecamatan Labuan saya hormati, beserta rekan-rekan guru yang saya banggakan. Oke, pada hari ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang praktik pembelajaran dalam memanfaatkan bahan alam. Maaf, tadi ada kendala. Baiklah, saya hari ini memaparkan tentang praktik pembelajaran mendalam memanfaatkan bahan alam. Adapun pembelajaran yang saya paparkan atau implementasikan menggunakan pembelajaran mendalam sesuai dengan prinsip berkesadaran atau mindful, bermakna atau meaningful, menggembirakan atau joyful. Adapun media yang saya gunakan yaitu salah satunya memanfaatkan bahan alam yaitu cangkang telur, dari cangkang telur, ampas kelapa, dan daun kering dan biji-bijian. Hal ini saya lakukan untuk memfasilitasi guru agar mereka guru-guru kita rekan guru memfasilitasi anak-anak belajar dari lingkungannya. Hal ini bermanfaat bagi anak agar anak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai di rumah.
dan anak didik dapat dijadikan pembelajaran yang mengembangkan motorik halus, koordinasi mata dan tangan, meningkatkan kreativitas dan ekspresi diri, melatih konsentrasi dan kesabaran, serta membantu anak mengenal warna. Baiklah, saya akan langsung ke intinya atau pemberian tugasnya. Tapi sebelumnya itu saya akan memaparkan tema apa yang saya ambil. Di sini saya mengambil tema binatang, yaitu ayam. Kenapa saya mengambil ayam? Karena sekarang semua yang dijual, mulai dari frozen, bakso, sate, ayam geprek, telur gulung, sosis, semuanya serba ayam. Dan itu paling disukai anak-anak sekarang, serba olahannya. Makanya saya mengambil alasan saya mengambil tema binatang ayam itu, karena di sini juga kita bisa mengenalkan secara langsung berapa jumlah kakinya, bagaimana suaranya, dan bagaimana dia menggerakkan badannya. Oke. Lanjut. Di kegiatan inti ini ada 3. Pertama itu kolase. Di sini kolasenya gambar ayam. Bahan alamnya yaitu ampas kelapa, cangkang telur dengan daun kering. Di sini mengapa saya mengambil banyak? Ada ampas kelapa, ada daun kelapa, daun pisang, ada cangkang telur. Karena pembelajaran mendalam, tidak satu macam saja. Jadi sesuai anak nanti mau pilih yang mana, mau pakai ampas kelapa, mau pakai cangkang telur, atau daun pisang. Jadi sesuai minatnya dia orang yang disukai. Kita memberikan kebebasan kepada mereka. Ini meningkatkan kreativitas anak. Oke. Lanjut. Ada di sini siklus hidup ayam. Di sini saya menyajikan siklus ayam ini. Saya menampilkan video tentang siklus hidup ayam. Mulai dari Halo Sobat Auriga. Kali ini Auriga akan membahas tentang siklus hidup ayam. Apakah Sobat Auriga pernah mendengar tentang siklus hidup ayam? Jika belum, simak Auriga sampai selesai ya. Siklus hidup ayam dimulai dari perkawinan ayam jantan dewasa dan ayam betina dewasa yang kemudian menghasilkan telur. Telur ayam ini merupakan wadah organik mengandung zigot. Zigot sangat berguna untuk perkembangan anak ayam yang masih di dalam telur. Induk ayam akan mengarungi telur selama kurang lebih 21 hari. Tahap kedua, telur tersebut akan menetas. Anak ayam yang baru keluar dari cangkang memerlukan tempat dengan suhu yang hangat. Pertumbuhan dari anak ayam yang baru saja menetas akan mulai bisa dilihat ketika usianya mencapai 3 hari. Tahap ketiga yaitu anak ayam. Tahap ini, anak ayam jantan mulai menunjukkan bulu mirip jarum kasar dan bulu sayap ayam betina akan nampak lebih terbuka dan sedikit melebar. Tahap ini, anak ayam sudah bisa mencari makan sendiri. Selanjutnya, ayam dewasa. Tahap ini, ayam sudah memasuki masa dewasa. Tahap ini, ayam telah siap melakukan reproduksi perkawinan sehingga menghasilkan telur kembali. Nah, bagaimana Sobat Auriga? Ayam juga memiliki siklus hidup loh. Oke, tadi sudah menampilkan siklus binatang ayam. Di sini nanti saya di sini memberikan tugas kepada anak itu
mereka menonton, anak-anak menonton apa yang saya tampilkan dengan konsentrasi mereka. Apa namanya? Tadi itu pasti anak-anak tadi itu apa namanya? Di nonton itu apa yang dimulai ya? Berarti daya ingatnya mereka, konsentrasinya mereka yang di apa namanya? Yang dinilai di situ. Jadi dorang anak-anak itu mestinya oh pertama tadi itu pertama telur. Dorang menempelkan di sini. Habis terus itu dirami lagi, baru anak ayam menetas, anak ayam dan seterusnya. Terus tugas yang ketiga yaitu membuat telur gulung. Di sini bahan olahan dari ayam. Bahan olahan ayam itu bermacam-macam. Di sini saya siapkan ada bakso dari ayam, ayam geprek, ayam bakar, dan telur gulung. Telur gulung ini yang saya praktikkan sama anak-anak didik saya. Saya praktik langsung. Mereka melihat langsung apa yang dilakukan ibu guru di depan. Mereka maksudnya gimana ya? Menyelesaikan pokoknya orang yang melibatkan anak-anak dalam membuat apa namanya telur gulung ini. Tapi kan itu pakai kompor. Itu pakai kompor. Jadi kita perlu kewaspadaan karena anak-anak ini semua mau coba semua, ya kan? Jadi kita guru sebagai guru harus waspada betul. Jadi guru dulu yang praktikkan, baru dipanggil salah satu anak didik kita yang maksudnya yang sudah paham gitu dan dia dipanggil, kita apa namanya kita arahkan begitu. Gitu. Di sini banyak sekali ya banyak makanan olahan dari daging ayam. Sebelum saya akhiri, bisa teman-teman berdiri sebentar. Bisa dong, ada. Misalnya dimakan telurnya, boleh minta telur satu. Boleh. Ah, bakso burung. Anak ayam turun
Oke, Setelah tadi kita bernyanyi berkotek-kotek, demikianlah presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya sangat butuh bimbingan dan arahannya dari rekan-rekan kita serta rekan-rekan yang ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, mari kita beri aplaus kepada gugus 2. Oke. Nah, jadi di sini langsung kita praktekkan ada sesi tanya jawab dari Dewan Juri untuk mengkonfirmasi apa yang ditampilkan. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Pada umumnya semua yang ditampilkan tadi sudah bagus. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Pertama, tadi tampilannya awalnya diperkenalkan topik, baru masuk ke pembelajaran mendalamnya ya. Kemudian ada soal artikulasi tadi, ada beberapa hal yang perlu kejelasan, yaitu tadi Ibu sering-sering mengucapkan kata oke. Nah, itu sebenarnya tidak dilarang. Menurut saya pernah mendapatkan materi di BPP bahwa kata oke itu digunakan pada saat yang krusial. Tidak digunakan pada saat mengajar. Oke sering. Karena kita ada hal-hal yang memotivasi anak, yaitu baik, kemudian good job. Nah, good job ya. Kemudian tadi sering saya dengar, kalau tidak salah dengar saya tadi, semoga diulang lagi videonya, ada 3 kali 4 kali. Oke, mungkin teman lain juga dengar tadi. Ya, jadi itu masukan saya. Nanti kami Dewan Juri berkolaborasi, semua akan melakukan yang terbaik. Itu saja. Good job, tepuk tangan semua dulu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya silakan Dewan Provinsi. Iya. Intinya saya sama dengan Ibu Juri 1 bahwa ini tadi apa sudah yang saya mau sampaikan tadi. Saya mengapresiasi dulu. Mengapresiasi kalau anak kecil di Patende dulu itu sudah berani tampil, itu sudah satu yang luar biasa, karena ada temannya kita juga kan. Good job. Ibu bilang tadi good job, bagus, baik. Ya, jangan grogi. Jangan grogi. Tidak ada Jangan grogi. Ya. Jangan Kemudian grogi. untuk pembelajaran mendalamnya di kontennya, kemudian relevansi topiknya, data pendukung, kreativitasnya kalau di sini saya lihat sudah bagus, sudah sesuai dengan apa isi topiknya. Iya, materi kan tentang binatang ayam. Mungkin bisa ditambahkan lagi, jangan cuma dagingnya atau telurnya, bulunya pun bisa dipakai untuk ya kebersihan ya, seperti itu. Satu lagi juga komunikasi 2 arah dengan audiens. Ya, dalam menyampaikan, jangan kebanyakan kata. Ya, mungkin insya Allah nanti ada yang mewakili, harap dikoreksi, diperbaiki. Ya, mungkin itu saja dulu dari saya. Ya, nanti Begini Bu, masalahnya Bu ini dadakan. tapi alhamdulillah kalau dadakan berarti sudah luar biasa karena dadakan. Rekan-rekan guru siap membantu mempersiapkan. Iya, ya bagus, baik itu. Terima Ya, kasih banyak Bu. ya terima kasih sama-sama. Ya silakan saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri. Izin saya sebagai ketua dan sebagai moderator menambahkan sedikit masukan. Karena ini kan kita mau bermantap lagi untuk di tingkat kabupaten. Saya apresiasi kepada Ibu Sul mau dan sudah ada artinya terkait pembelajaran mendalam. Kita pahami bahwa semua pembelajaran harus kontekstual. Cuman satu, harusnya di pembukaan tadi dibahas semua ayat itu
Jadi mulai tadi seperti tadi, bulunya untuk apa? Itu perkenalan olahannya itu harus di awal. Nah, tidak boleh di akhir. Karena kita itu mengantarkan dia itu awalnya dulu itu, oh ayam ini begini, olahannya begini. Oh dia berkembangnya dengan begini. Jadi itu di awal kita sampaikan. Jadi ada jangan nanti di terakhir. Karena itu kita bangun dulu konteksnya toh dengan anak. Oh ternyata oh iya ayam itu kan baru ditanyakan ayam itu hidup di mana, siapa pernah lihat ayam, itu harus banyak digali. Siapa yang menciptakan ayam, pokoknya semua pertanyaan romantik harus dimunculkan pada saat awal kegiatan seperti itu. Jadi kita memang memperluas konteksnya seperti itu. Bagus itu tadi itu olahan itu memang kita satu lagi kalau kita praktikkan kepada anak-anak, kita kasih anak-anak mencoba. Oh kalau ini ayam geprek bagaimana rasanya? Kalau bakso bagaimana? Kalau ayam bakar bagaimana? Seperti itu. Jadi ini sudah sangat sesuai dengan konteks pembelajaran mendalam. Tinggal kita nanti kalau misalnya Ibu Sum terpilih, kita obrak-abrik lagi, kita permantap lagi untuk menuju ke tingkat keempat. Baik, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Sum. Baik, terima kasih Ibu Sum. Sebenarnya tidak dadakan, harusnya saya sudah dari jauh hari bilang ini persiapkan sampai saya tanya ini siapa perwakilannya belum ada ya. Jadi jadi untuk kedepannya nanti kita permantap lagi dulu. Baiklah, sekarang untuk gugus 3 Ibu Vivi Yunita segera maju ke depan. Kita beri aplaus dulu kepada Ibu Vivi Yunita untuk perwakilan gugus 3. Mohon maaf kepada yang peserta akan tampil. Di format kami ini ada di sini penilaian audiens. Maksudnya berkolaborasi dengan peserta didik. Tapi tadi tidak ada. Nah, sehingga tampilan berikutnya ini kalau bisa penyajian di inti itu beraudiens dengan peserta didik. Umpamakan saja ini peserta didik. Nah, seperti supaya maksimal kita punya penilaian. Iya, sudah bagus juga tadi. Tinggal ada yang keliru, tidak beraudiens, sehingga komunikasi antara peserta dengan penampilan tidak sinkron. Oke, itu saya sampaikan. Sukses semuanya.
Kenapa ada materinya? Oh, dia memutarkan video. Begini saja Ibu, dimulai saja memang sesuai kemampuan Ibu, karena memang apa terkait video, apakah ini video yang mendukung atau video apa ini? Cara pembuatan. Oh iya, bisa ditampilkan langsung saja karena memang video kan masih terkendala jaringan. Jadi Ibu praktikkan langsung saja. Ibu, seperti arahan tadi, kenakan dulu topik yang diambil Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu. Kasih bos yang Terima kasih atas kesempatan kepada gugus tugas saya yang mewakilinya. Di sini saya mempresentasikan. Sebelumnya saya minta maaf ini Ibu, karena saya baru ini tampil begini. Jantungku ini det-det kan sudah. Ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf, mungkin saya punya presentasi ini tidak sebagus teman-teman yang lain, karena saya masih banyak belajar. Di sini saya mempresentasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi, memberikan kesempatan anak untuk bereksplorasi, membangun pengalaman bermain yang bermakna melalui pojok literasi, melalui pengenalan angka dan huruf A sampai Z dengan tema kebutuhanku, yaitu subtemanya pakaian. Di sini boleh saya minta teman-teman untuk mempraktekkan cara bermain mempresentasikan. Boleh satu orang teman yang bisa maju? Boleh, terima kasih Bu Rahma. Di sini saya memberikan pekerjaan anak melalui bermain menyusun angka dengan gambar angka. Ya Allah, itu gemetar saya. Tarik nafas Ibu. Kayak saya menjelaskan kepada anak-anak, ini celananya ada gambar bunga 7, berarti mencari angka pakaiannya 7. Sebenarnya ini ada videonya, anak-anak
praktek di sekolah, cuma kendala tidak bisa jaringan. Jadi boleh Ibu Rahma mempraktekannya, caranya mencari jumlah dan angkanya. Ya. Kalau angka 7 yang mana Ibu Rahma? Nah, sekarang cari pasangannya, cari menghitung jumlah celana, jumlah bunga di celananya. Ya, berarti dicocokkan begini dia, Ibu Rahma, ini celananya berarti susun di situ. Ya. Sampai selesai Ibu Rahma. Ya, di mana? Angka 2 yang mana? Ya, cari pasangannya. Ya, disusun. Sekarang angka 3 yang mana? Ada orang kedua dari ketua di sana sampai pergi itu mangi alam. Jadi kau mau di pamusia pergi buju dulu tetap tampil. Apa Boleh langsung kita diam rasa saja. Disingkat. ada anu ya. Bukan apa ya. Sekarang kita melakukan mengenal huruf melalui kartu angka. Ibu Rahma, mana huruf M di sini? Iya. Sekarang bisa tuliskan hurufnya di sini. Ya, betul. Bisa dituliskan di bawahnya Ibu Rahma, meja. Huruf apa dulu? Iya. Mungkin di sini saja, sampai di sini saja presentasi yang saya buat melalui bahan bekas kardus dan kartu gambar dan angka. Ya, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus ke Ibu Vivi Unita. Oke, baik. Terima kasih. Saya apresiasi walaupun di tengah gemetaran jari-jarinya, namun sempat menyelesaikan presentasinya beliau pada siang hari ini. Jadi begini, sebenarnya ini medianya sudah menarik. Tinggal dipermantap sebenarnya naskahnya, presentasinya seperti ini. Karena terus terang, kalau kita mau lihat kebermanfaatan kardus bekas itu, karena saya dulu waktu mewakili juga saya menggunakan media dari kardus bekas, dan itu diapresiasi karena apa? Kardus itu biasa dibuang kok, tapi kita bisa manfaatkan untuk membuat media pembelajaran. Sebenarnya lebih bagus Ibu ambil judul topik tadi itu inovasi media pembelajaran, bukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, seperti itu. Saya serahkan ke Dewan Yuri. Alhamdulillah, penampilan tadi sungguh sangat bagus. Namun ada beberapa hal yang perlu kita simak bersama. Tadi Ibu waktu belum tampil sudah grogi. Jadi itu satu, sudah nervous, sehingga penguasaan bahan itu otomatis tidak maksimal. Nah, pertama tampil adalah penguasaan diri, percaya diri awal, ya. Nah, kalau bahasanya Ibu tadi saya belum pernah tampil. Sebenarnya tidak, Bu, itu kan kesehariannya kita di kelas. Hanya bedanya kita menghadapi teman sejawat dengan
peserta didik di kelas itu bedanya. Sehingga ibu tampil sudah mau hampir pingsan, sudah lemas, tapi kita tetap support ibu, bagus ya. Apalagi media yang disampaikan itu sungguh sangat bagus, kreatif ibu ya. Nah, tinggal tadi kata ibu ketua KKG tadi, naskahnya harus disampaikan. Misalnya fungsi dari alat peraga yang kita buat itu, pengenalan angka, huruf atau apa tadi, itu yang harus lebih jelas. Kalau angka tuh saja dulu. Kalau huruf, kalau warna, supaya satu topik yang kita ambil pembelajaran yang terbuat dari apa tadi? Yang Ibu Nilu bilang tadi ya, sudah betul. Angka 1 sampai sekian. Kemudian audiens dengan peserta didik tadi sudah bagus, tinggal satu arah. Kalau angka saja dulu, supaya peserta didik tidak bingung, tidak mengambang. Oh, ini angka 1 sampai 10. Nah, tadi setelah angka huruf lagi. Ya, seperti itu. Jadi semua sudah bagus. Insya Allah tinggal kita perbaiki bersama-sama. Soal nervous itu, penguasaan diri, tetap kita latihan. Siapapun yang ada di sini, tetap kita latihan tampil di depan teman-teman, depan umum. Iya, seperti itu. Latihan itu perlu. Karena guru itu harus bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Nah, pertama dari latihan. Nah, seperti itu. Itu saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan tadi sudah mendapat manfaat dari kita semua. Itu sudah masukan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau untuk dari saya, kita beri dulu aplaus untuk Ibu Siti. Semangat Ibu Siti. Ya, seperti Ibu Juli 1 sampaikan tadi bahwa itu sudah merupakan keseharian kita menghadapi anak-anak. Bagaimana kita tampil di depan kelas, pengelolaan kelas. Ya, bagaimana kita membuat anak-anak untuk tertarik dalam pembelajaran. Tapi intinya pada hari ini saya kasih 4 jempol. Sudah seperti peserta pertama tadi, sudah mau tampil walaupun grogi, walaupun deg-degan dan segala macam, tapi alhamdulillah sudah bisa dilewati. Ya, cuma yang satu yang saya di sini masih ngambang saya. Naskahnya kan tidak diberikan sama kami, jadi artinya masih ngambang kami dalam melakukan penilaian. Kedalaman pembahasannya juga masih ngambang karena tidak fokus pada satu, seperti yang Ibu Jui katakan tadi, huruf atau angka. Ya, karena kan anak-anak kalau sudah banyak-banyak sudah bingung mana sebetulnya yang, kalau memang pengenalan konsep bilangan ya itu saja dulu, nanti misalnya besok lagi huruf lagi, relevansi topiknya ya ini tadi kan topiknya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu Ibu, kalau misalnya ini pemahaman saya ya, misalnya kita membuat kolase kayak seperti tadi itu, kolase gambar ayam. Nah, kita siapkan di meja itu ada ampas kelapa, itu kalau itu kan cangkang telur atau yang lainnya misalnya bulu ayam. Pokoknya banyak media di atas meja. Nanti anak-anak yang misalnya aku mau pakai bulunya, aku mau pakai cangkangnya. Nah, itu seperti itu sesuai dengan minat anak. Kemudian data dan fakta pendukungnya tadi belum jelas juga. Kreativitas, saya acungi jempol, kreativitas di sana memanfaatkan daur ulang, kardus bekas yang biasa cuma dibuat, kita manfaatkan untuk pembelajaran anak-anak. Nah, kalau untuk keterampilan komunikasi, kita maklumi saja, karena mungkin ibu Vivi nervous. Tapi kalau di sana tadi, kalau misalnya kita berhadapan langsung kita ikut lomba di sana, tidak ada lagi itu, tidak ada dimaklumi lagi itu. Jadi kita di tempat di KKG inilah kita belajar, ya seperti itu. Kemudian ini tadi pemanfaatan digitalnya berarti tidak ada karena
dimaklumi. Ya, maklum saja kalau itu. Ya, pada intinya sudah bagus semua, sudah berani tampil, itu sudah satu yang luar biasa. Ya, mungkin itu dari saya. Dulu saya kembalikan. Ya. Oke, baik, terima kasih atas saran masukannya. Jadi memang ini sesuatu yang memang mungkin saya rasa sebagian dari kita itu memang kalau di depan umum memang kita memiliki rasa-rasa kurang percaya diri seperti itu ya. Kenapa? Karena kita sudah duluan, ibu itu sudah mengunci duluan tadi. Saya itu begini, ibu sudah merendahkan diri ibu sendiri tadi itu, makanya berlanjut seperti itu dari presentasinya. Coba ibu di dalam hati, saya bisa, pasti bisa seperti itu. Jadi untuk menghadapi ini, tips untuk kita semua juga sebenarnya. Saya dulu seperti itu ibu, dulu seperti itu. Gemetaran kalau sudah. Tapi satu, saya ingat pesannya siapa ya? Kalau kita berbicara itu, kita fokus ke, misalnya kalau kita menatap satu orang, kita tatap matanya orang itu, kita masuki, kita yang harus di atas, kita 70, dia 30, seperti itu. Jadi kita yang di atas, jadi kita bisa kuasai seperti itu. Jadi saya sudah terapkan itu karena walaupun kalau dipikir kemarin itu saya tidak ada kalau dibandingkan dengan yang lain, media aku itu di bawah sekali. Tapi saya merasa saya pasti bisa walaupun dengan waktu yang mepet. Karena apa? Saya yakin saya bisa memberikan yang terbaik seperti itu. Jadi juri itu saya cuma saya tatap matanya, saya kuasai dia, saya yang di atas, dia yang di bawah seperti itu. Jadi kita menunjukkan itu dulu di audiens itu. Jadi kita yang harus di atas, jangan kita sudah duluan meyakini kita tidak mampu. Jadi betul diikuti itu. Makanya selalu saya bilang ke teman-teman, jangan pesimis, optimis, pikir positif. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Apalagi yang peserta nanti mau mau PPD, fokus. Saya lulus, saya lulus, saya lulus. Begitu di pikiran itu, karena pikiran itulah kunci utama dari segala apa yang terjadi dalam diri kita. Jadi tipsnya nanti seperti itu. Dipermantap, sebenarnya bagus tinggal dipermantap seperti itu ya. Jadi untuk kita itu, makanya saya ingin mencari teman-teman biar teman-teman itu memiliki kesempatan yang sama, berani tampil di depan umum. Itu yang memang misi yang saya mau jalankan dulu. Tampilnya itu masalah nanti gol atau tidak itu urusan belaka, yang penting berani dulu. Jadi saya sangat apresiasi. Satu sebelum kita memulai, kalau kita merasa ada sesuatu, jangan lupa mindfulness. Sadar penuh, kesadaran penuh, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Itu betul-betul bisa melatih fokus kita. Diterapkan saja itu mindfulness itu, agar kita bisa fokus pada yang hari ini dulu. Jadi jangan berpikiran saya fokus, saya hari ini bisa menampilkan yang terbaik seperti itu. Baiklah, kita lanjut ke gugus 1. Perwakilan kami, walaupun saya tombok saja pantatnya itu biar mau ikut. Kepada Ibu Asnida, saya persilakan untuk mempresentasikan. Beri aplaus. Kenapa mereka bisa? Sama juga, saya di komuter juga. Sama dengan Vivian juga. Percaya diri, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Saya dari perwakilan gugus 1 TK Negeri Pembina Labuan. Tapi jangan tertawa, saya sudah berotaknya. Biasa itu. Baiklah, saya akan presentasikan. Saya punya topik saya kebutuhan dengan subtopik minuman. Di sini saya bawakan topik minuman karena saya punya alat peraga semua dari bahan bekas, gelas aqua,
kardus, ya. Tapi ini semuanya bahan ini sama juga seperti sapinya jantung, seperti mencopot. Nah, sudah copot ini, sudah goyang-goyang. Akan kelasin dulu. Iya. Kemudian di sini saya presentasikan gelas aqua mineral dengan kardus. Saya tempel di kardus angka dari 1 sampai 10. Kemudian anak-anak disuruh memperagakan. Sebelum diperagakan saya memberikan untuk pengembangan motorik halus. Tujuan pembelajarannya mengembangkan motorik halus, kognitif dan konsep bilangan dan warna. Di sini konsep bilangan anak-anak mengenal angka 1 sampai 10 dan warna kuning, ya, ada warna putih. Nah, kemudian bahan yang digunakan bahan bekas, ada kardus, botol bekas, kemudian jepitan jemuran. Nah, kemudian pom-pom berwarna-warni, ya. Kemudian lakban, ya. Karena saya membuat ini kardus saya lilit dengan lakban supaya biar pinggirnya tidak rusak, ya. Nah, kemudian cara untuk melaksanakan pembelajaran ini, anak-anak disuruh menjepit pom-pom, kemudian dimasukkan sesuai dengan angka yang tertera di samping botol, ya. Seperti kalau angka 1 dijepit 1 pom-pom. Saya melakukan ini, pembelajaran ini untuk melatih jari jemari anak, ya. Kadang anak-anak masih susah untuk memegang pensil. Jadi dengan jepitan ini anak-anak bisa melemahkan jarinya memegang pensil, ya. Saya sudah semangat, Bu. Biar walaupun jantung mau copot. Ya, boleh dicoba siapa yang bisa, ya. Angka 9. Dihitung pom-pomnya akan dimasukkan ke dalam gelas. Siapa yang bisa? Ya. Oke, siapa yang bisa silakan. Berapa Bu Guru? Angka 9 dihitung. Iya, sambil menghitung. 1, 2, lambat sekali, ya, 3, 4, 5, 6. Oh iya, 7, 8. Apa namanya yang dijepit ini? Pom-pom. Iya. Warna apa itu yang dijepit? Oh, warna putih. Warna apa semua yang dalam gelasnya? Warna hitam, pink, merah Ibu Guru. Iya, sudah pintar. Oh, ada ungu. Iya. Jadi saya membuat ini, anak-anak sudah mengenal warna serta angka, ya, serta bentuk bulat pom-pom. Dan pom-pom ini saya jelaskan sedikit terbuat dari benang wol dililitkan di pembungkus buah, ya, buah apel atau buah pir. Digunting-gunting dulu. Saya tidak bisa buat di sini. Digunting kemudian kita lilit dengan benang wol. Jadi maka jadilah pom-pom. Ya. Oke, itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus yang meriah kepada Ibu Hasmina. Terima kasih. Baik, saya serahkan kepada Dewan Juri terkait meminta saran masukan kepada penampilan Ibu Hasmina. Urus 4. Baik, terima kasih kepada penampilan yang ketiga yaitu yang terakhir. Tadi apa yang disampaikan tadi sudah bagus. Nah, beberapa hal yang perlu kita simak bersama. Tadi ada yang sedikit ditambahkan yaitu apresiasi dari yang audiens tadi. Nah, begitu anak benar mengambil apa yang diinstruksikan, setidaknya ada sedikit motivasi. Bagus, pintar, ayo mana lagi, ini lagi ya. Yang lebih semangat supaya anak-anak bisa lebih, oh iya ini, oh iya, seperti itu. Kemudian relevansi makanan apa tadi? Minuman. Nah, minuman tadi dengan penampilan tadi itu di mananya? Bekas botol minuman. Tapi inti pokok pembahasan adalah minuman. Begitu. Bukan hanya botol minuman. Ya, minuman. Jadi tolong disinkronkan minuman tadi. Minuman itu apa semua? Seperti itu kita jelaskan. Kemudian yang kita pakai ini adalah botol minuman air mineral. Ya, yang warnanya putih bisa didaur seperti ini. Nah, seperti itu. Minuman itu apa? Seperti itu dulu kita bahas karena di situ intinya pokok bahasannya adalah minuman. Nah, kemudian yang selanjutnya mungkin karena keterbatasan waktu tidak ada naskah, tidak ada apa namanya itu. Setiap penampilan pasti ada yang begini, setidaknya ada yang begini, ya. Nah, supaya ada acuan kami melihat keterkaitan antara topik dengan materi, dengan penyampaian, nah, seperti itu. Jadi itu sebenarnya bukan tidak semua sudah bagus karena saya sudah bilang tadi tidak sesuai keinginan yang kita hadapi dengan yang sebenarnya menghadapi anak, tapi setidaknya kita usahakan tidak begini nanti kita tampil, ya. Tadi itu kalau bahasa ininya belum berperang sudah menyerah. Saya tidak bisa, harus begini, saya begini, saya nervous, saya begini. Intinya dalam berlomba tidak ada kata seperti itu, ya. Jadi kita ini terekam, tervideo oleh Ibu Nilu selaku pegangan untuk diberikan ke Ibu Korwin. Jadi apa yang kami sampaikan tadi itu ada di video. Nah, jadi ke depannya kita tidak usah berbahasa. Saya tidak mampu, saya baru latihan. Intinya kita siap, itu saja. Bagus tidaknya, menang tidaknya, ini kan ajang lomba. Jadi terus ada bahasa begitu. Kedepannya itu saya punya motivasi. Semoga kita menjadi ajang terbaik untuk kedepannya. Itu saja. Beri tepuk tangan untuk semua 3 peserta. Alhamdulillah. Ada? Bungkus 4. Oh, alhamdulillah. Saya pikir sudah terakhir ini. Karena tadi sampaikan cuma 3. Ya ini bagus. Berani tampil tepuk tangan untuk yang keempat. Walaupun dadakan, tapi saya yakin percaya dirinya kuat ini. Alhamdulillah. Saya kira cuma 3. Ya, teman dari saya sedikit saja. Sudah banyak disampaikan oleh Ibu Juri 1 tadi itu. Nah, ini tadi kan kita ini di video sekiranya yang tidak perlu disampaikan tidak bisa disampaikan, mengecilkan diri sendiri. Nah, kita motivasi dirinya sendiri. Orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Itu kita kan tiap hari menghadapi anak-anak. Ya, yang Ibu Nilu pasti lain dengan kalau menghadapi guru. Tapi setidaknya kita, nah, ucapan yang tidak perlu dia bisa kita sampaikan. Kita beri aplaus yang meriah untuk Ibu Hasmina.
disambut peserta yang keempat. Baik, tunggu sebelum saya lanjut, saya mau beri apresiasi temanku nih Mas ya. Sebenarnya ini saya pakai cari dari TK KD1, KD2 dengan sekolahku saya itu baku cari, tidak ada yang bisa, tidak ada yang mau. Ada yang bisa, tidak mau. Ada yang bisa berpikir lagi, oh kalau saya kesojol anakku bagaimana ini? Betul juga. Jadi pas saya diskusi dengan Ibu Korwil, Ibu sebenarnya ini berarti kita harus memaklumi. Ibu Herna sebenarnya calon dari gugus 1. Iya. Cuman itu kendala ada anak kecilnya. Jadi seperti itu. Jadi pasti dekat tidak ada lagi. Pokoknya saya sisir semua. Bagaimana ini sudah dekat ini? Sudah ada juga malu saya. Ketua KKG tapi dia ada perwakilan dari gugus 1. Saya lagi, saya bujuk-bujuk dulu dia. Ayo, tapi kan saya kopi buat media kan, itu saja terserah apalah. Di detik-detik terakhir barulah dia mau. Ya. Jadi saya beri apresiasi kepada Ibu Hasnidat. Satu itu sebenarnya jangan kami ambil tentang pembelajaran, tapi inovasi media pembelajaran. Itu ya. Jadi itu yang kalau memang mau dikembangkan. Karena kalau mau mengacu kepada pembelajaran diferensiasi atau mendalam itu belum mengenal. Jadi bagusnya inovasi pembelajaran, media pembelajaran seperti itu. Jadi saya beri apresiasi kepada Ibu Hasnidat, kita beri tepuk tangan yang meriah. Baiklah, ini kita berlanjut ke gugus 4. Tadi tuh saya tanya tidak ada. Ternyata mereka ini begitu. Masa di kali ini gugus 4 ini ada perwakilan? Akhirnya ada gugus 4, saya beri apresiasi gugus 4 dengan namanya apa ya? Tiba masa tiba akal, akhirnya mereka tampil. Baik, saya beri apresiasi, kita beri tepuk tangan kepada gugus 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ibu tapi Semangat semua. Iya, di sini kami langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mengangkat tentang tema topik pekerjaan, subtema profesi. Ya, baik teman-teman, di sini kami menggunakan media yang seadanya. Di sini kami menggunakan, di sini ada apa? Kalau orang kayak bilang kaboti. Ya, di sini ada alat peraganya kami. Di sini ada alat dokter-dokter. Di sini petani ada apa namanya ini? Pak polisi, ada tentara. Ya. Ini adalah macam-macam pekerjaan ya. Iya, ini adalah macam-macam pekerjaan. Baik, saya minta tolong siapa yang bisa? Iya, siapa yang bisa memilih mana pekerjaan atau profesi guru? Ini guru. Oh iya, baik. Ini macam-macam profesi ya. Ini guru. Ini kalau dokter mana? Ya perawat, maaf ya, perawat. Ya, di sini ada perawat. Yang tentara mana? Iya, ini adalah tentara. Polisi? Oh iya, ini polisi. Pintar semua ya. Sekarang ibu mau menjelaskan tentang masing-masing pekerjaan. Kalau polisi ini biasanya kita temukan di mana Pak Polisi? Di jalan, pintar sekali. Pak, iya di SPN juga banyak. Di situ sekolah polisi ya. Kalau Pak Polisi tugasnya apa? Mengamankan atau menangkap penjahat ya. Iya, pencuri. Jadi kalau ada yang berbuat jahat, ini Pak Polisi tugasnya untuk menangkap polisi. Ayo, menangkap penjahat, maaf ya. Ayo, maaf Ibu Guru salah. Bu Guru, saya mau cari pekerjaan apa namanya Bu Guru? Saya lupa itu. Jangan cari yang tidak ada. Cari yang ada dulu ya anak-anak.
biasanya mengajar. Kalau untuk perawat siapa tahu tugasnya? Di puskesmas. Biasanya perawat ini tugasnya merawat orang sakit. Biasanya kita disuntik ya, makanya jangan bandel, jangan suka makan es, jangan suka main hujan ya. Iya, nanti sakit kalau sudah. Oh iya, ada yang takut disuntik, makanya jangan bandel ya. Iya, makanya harus jadi anak yang pintar, nurut sama orang tua. Selanjutnya ini ada apa ini? Petani pintar sekali. Ini adalah profesi seorang petani. Biasanya kalau nelayan kerjanya apa? Di laut ya, menangkap ikan. Kalau tidak ada petani, kita tidak makan nelayan, kita tidak bisa makan ikan ya. Iya. Karena ada petani, kita jadi sehat. Nelayan, kita jadi sehat. Maaf ya, maaf. Ya, nelayan, kita bisa makan ikan, bisa menikmati ikan. Tanpa nelayan, kita tidak bisa makan. Bisa juga Bu, mau mancing sendiri saja Bu. Oh iya, boleh ikut Pak nelayan ya. Karena kalau anaknya ibu guru tidak didampingi memancing nanti, karena di laut sama kita ini banyak buayanya ya. Ya, ini siapa tahu? Tentara. Tugasnya tentara? Biasanya dia pergi ke hutan. Iya. Iya, mencari teroris ya. Ya, ini tentara. Dia suka bawa apa ini? Senjata. Bukannya senjata untuk apa? Menembak, pintar sekali. Yang terakhir mana? Teroris itu adalah penjahat ya, anak-anak yang biasa suka menyusup ke hutan-hutan. Yang terakhir adalah petani. Iya, petaninya ada di sebelah ya. Petani. Iya, yang terakhir adalah petani. Tugasnya petani apa? Ya, pintar bekerja di sawah. Iya, tanpa petani kita tidak bisa pintar sekali. Petani ini tidak bisa kita anggap remeh ya. Jangan memandang Jangan, tidak ada pekerjaan. Ibu ambil nafas dulu ya. Terlalu semangat Ibu Guru. Ini adalah petani. Tanpa petani kita tidak bisa makan beras yang enak, yang bagus. Iya, petani juga menghasilkan pisang, ubi, apa-apa semua jenis-jenis tanaman dari pintar. Iya, pintar sekali. Terima kasih. Ayah, ini yang dibawa siapa biasanya ini kalau kata Bun? Iya, ini bawa Bani. Iya, Botaninya bawa bendera. Kata Bun, Kamboti bawa Kamboti Bu. Merayakan hari 17. Karena sudah berhasil Bu Guru. Iya, kita sudah berhasil, sudah merdeka, tidak dijajah lagi. Terima kasih dari kami gugus 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri apresiasi sekali lagi kepada gugus 4. Baik, terima kasih kepada gugus 4 yang sudah sempat menampilkan partisipasinya dalam lomba guru kreatif. Baik, saya beri kepada Dewan Juri untuk memberikan tanggapan atau komentar terkait penampilan dari gugus 4. Terima kasih untuk keempat kalinya. Saya berpikir tadi cuma 3, ternyata 4. Alhamdulillah. Ini yang lebih bagus. Beri aplaus dulu. Nah, tadi
kasih, walaupun tiba masa tiba akal, alhamdulillah sukses ya. Cuman hanya beberapa tadi yang saya sampaikan. Kalau untuk pembahasan topik, alhamdulillah sudah relevan ya, tentang topik pekerjaan. Tadi ada bermacam-macam pekerjaan, walaupun salah angkat, salah sebut, tapi itu biasa. Nah, kemudian satu hal lagi untuk penampilan kita di kelas, kalaupun ada ibu guru yang salah kata atau salah apapun dalam keadaannya, tidak usah kita bilang begini, "Hai, ibu guru salah." Tidak usah, cepat-cepat kita benarkan. Tidak usah sampaikan, "Ibu guru salah." Tidak usah. Cukup kita sampaikan, "Oh, tadi begini, seharusnya begini." Tidak usah bilang kita salah ya. Setiap kali kita ini sering saya temukan begitu. Kemudian yang kedua, pada saat kita mengajar itu pemenggalan kata itu tidak diizinkan. Seperti tadi ada peker, ya boleh jadi pekerti, ya anak-anak bisa biasa. Ayo sama-sama kita mandi, mati, makan. Jadi langsung saja ya pekerjaan. Ayo sama-sama kita makan. Ayo makan. Ayo kita anak-anak bisa, kalau anak cerdas bisa dia telah makan karena kita menghadapi makanan. Nah, seperti itu. Jadi semua sudah bagus, alhamdulillah. Ya, saya sangat mengapresiasi walaupun tampil dadakan, alhamdulillah sudah baik, sudah bagus. Penguasaan diri sudah alhamdulillah sudah sangat bagus ya. Walaupun ada tarik nafas sedikit tadi biasa. Itu saya sampaikan, alhamdulillah. Kita berdoa saja semoga kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita bisa sukses bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri apresiasi lagi untuk gugus empat. Ya, terima kasih sudah menampilkan presentasi pada seleksi lomba hari ini. Yang ingin saya tambahkan di sini dalam penyampaian materi, sampaikan dulu tujuan pembelajarannya apa yang sebetulnya yang akan kita tujuan pembelajaran apa yang akan Anda dapatkan dari belajar tentang topik pekerjaan dan subtopik profesi tadi. Lebih menarik lagi kalau misalnya pakai itu tadi pemanfaatan digitalnya supaya ada poin. Dan sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya disampaikan dulu kalau topik tadi tentang pekerjaan dan subtopiknya profesi, ibu guru memberikan pertanyaan pematik dulu kepada anak-anak. Nah, coba siapa yang tahu pekerjaan yang ada di sekitar kita, pekerjaan apa semua? Nah, misalnya seperti itu, nanti anak-anak ada ini. Nah, jadi bukan ibu guru yang ada polisi, ada seperti itu. Jadi berikan dulu pertanyaan pemantik kepada anak-anak supaya mereka terpancing menggali ide yang lebih dalam kepada anak. Saya rasa itu saja. Ibu guru mungkin ada tambahan nanti dari Ibu Nilu ya. Terima kasih untuk gugus 4 yang walaupun sudah dadakan, sudah seperti itulah sebetulnya guru. Siap selalu dimanapun karena kita itu sudah pekerjaannya kita kan. Ya, terima kasih gugus 4. Baik, terima kasih atas komentar dan tanggapan dari Dewan Juri. Saya sedikit memberikan saran, tapi saya sudah mengapresiasi karena sudah mau tampil. Satu lagi betul, karena dari beberapa mungkin rekan guru termasuk kita semua itu mereka kebiasaan kurang menggali di topik awalnya. Jadi begini, kalau kita membahas tentang tadi pekerjaan atau profesi, seharusnya kita fokus dulu profesi apa yang kita mau bahas, tapi di dalam kegiatan awal kita tanyakan semua profesi itu, seperti itu. Tetap kita tentukan misalnya apa, guru kan, misalnya guru. Jadi diambil dulu pemantik guru itu apa, kemudian ditanyakan kembali selain guru itu ada profesi apa lagi kan. Jadi kita hanya
bertanya kepada anak atau memberikan pertanyaan pemancing, kemudian anak-anak yang lebih banyak mengeksplor, oh ini ada ini seperti itu. Jadi memang kita harus fokuskan ke satu, tapi kalau untuk mungkin di kegiatan intinya bagaimana, itu kan disesuaikan lagi. Yang penting kita ngambil namanya kan ada subtopiknya seperti itu. Jadi kita jangan gosok habis itu pekerjaan itu, banyak sekali Bu. Ya, jadi kita harus satu, kita tentukan apa gitu kan, baru. Tapi di dalam awal itulah yang kita mengeksplor apa semua pekerjaan itu seperti itu. Dan nantinya saya harap apapun itu hasilnya atau siapapun pemenangnya untuk mewakili ke kabupaten, kita hanya perlu mensupport bagaimana kita membantu agar perwakilan ini bisa artinya setidaknya mengharumkan nama kecamatannya kita. Jadi saya mohon nanti, karena nanti video ini juga saya akan kirimkan ke Ibu Korwil, karena beliau akan juga menilai seperti itu ya, karena kami sudah bersepakat waktu minggu kapan itu bahwa beliau akan memberikan juga tanggapan terkait video itu. Makanya saya dari tadi ambil dokumentasi seperti itu. Dan juga ini juga sangat penting. Sebenarnya saya juga begini, kalau dipikir antara siap dan tidak siap, kalau mau dibilang tidak siap, betul tidak siap. Tapi saya mau berusaha juga begini, karena kemarin pas ada kan ini dalam Hari Guru Nasional ini banyak sekali kegiatan-kegiatan lomba-lomba. Jadi saya berpikir, saya mencoba dulu lah. Makanya saya kemarin meminta video senam itu ya, senam pelaksanaan KKG itu. Karena saya juga mencoba ada sesuatu misi yang saya mau ikuti, tapi saya tidak mengharapkan juga mau menang karena saya setiap anu itu juga saya ikuti, tapi memang belum pernah mau tembus bagaimana. Tapi saya berusaha melakukan yang sebaik mungkin, dan saya pahami bahwa kita ini karena sudah berada di era yang serba digital, memang saya akui saya jarang mendokumentasikan apa yang saya lakukan. Ternyata itu sangat dibutuhkan pada saat festival-festival seperti ini, lomba atau apa. Ternyata saya cari-cari lagi video itu seperti itu ya. Jadi saya harap teman-teman nanti berikutnya, tahun berikutnya kita semua harus memiliki video praktik baik. Kita sama-sama tembus, entah di mana tembusannya, mau lolos atau tidak, yang penting kita sudah berusaha seperti itu. Saya mengajak teman-teman, mari kita mencoba sesuatu. Jangan pernah berpikir, saya kayaknya tidak menang atau begini. Saya itu terus terang hari ini terakhir, tapi saya mencoba saja. Entah bagaimana, kemarin itu saya membuat narasinya lumayan cukup, ya hampir dari pulang sekolah sampai tembus malam baru selesai narasi. Saya mau cari videonya lagi yang saya setengah mati, ternyata tidak ada, hanya ada foto-foto. Jadi itu makanya saya ingin mengajak teman-teman untuk bagaimana kita nanti mulai ke depannya kita mempersiapkan diri lebih matang lagi, bahwa setiap tahun pasti ada agenda lomba guru kreatif. Seperti itu ya. Jadi mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama memperbaiki diri kita, mari kita sama-sama meningkatkan. Jangan katakan di undang-undang guru dan dosen itu guru profesional dibuktikan dengan adanya sertifikat pendidik. Jadi jangan sampai sertifikat pendidik itu hanya begitu saja. Mari kita menjadi guru profesional. Baik, terima kasih. Karena ini sudah barangkali jam 12 lewat ya. Jadi kita barangkali istirahat dulu. Habis ini belum saya bagikan absen, karena kita masih ada di kegiatan yang kedua, pelatihan IT. Baik, saya serahkan kepada pembawa acaranya di mana ini? Oh, sudah menghilang. Baiklah, mari. Ada? Oh, saya serahkan dulu. Jangan tidak diserahkan. Apa saya cuma memandu di kegiatan lomba guru. Berapa dulu Ibu dia kasih? Tanggal 22 sampai tanggal 9 baru
Tidak dia kasih yang penting kelasnya Marilah kita beranjak ke acara yang ke-6. Istirahat dulu. Setelah itu baru dilanjutkan ya dengan pelatihan IT. Ya, mari yang penting pas dia saya mohon ada yang pulang mungkin tidak lama juga kita habis makan siang kita lanjut ke kegiatan berikutnya agar ini maksimal. Ada yang mau sholat habis makan sholat jangan baru ini ada disiapkan. Iya sampai berapa dia? Apa dia kasih? Sebelum sini. Oh ini.